Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya bersama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, dan kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan kita akan mendengarkan firman Allah di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas di awal pagi ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biar kami terus mengingat Pencipta yang menciptakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan mengambil Pengkhotbah 12 ayat 1, dikatakan, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana pengkhotbah yang begitu semangat menyampaikan pesan-pesan dari firman Allah, dan jelas dikatakan orang-orang muda yang luar biasa, dikatakan supaya ingat akan Tuhan. Dan itu pula lah yang menjadi tema kita, ingatlah Penciptamu di masa mudamu. Jadi banyak orang di masa mudanya melupakan Tuhan. Jadi ketika orang melupakan Tuhan di masa mudanya, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan itu sebabnya saya mau katakan dua hal ketika kita Alkitab katakan untuk kita mengingat Penciptamu. Ingatlah Penciptamu pada masa mudamu. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 119 ayat yang pertama, ayat ke-9 dikatakan, how can a young man keep his way pure by living according to your word. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. I seek you with all my heart, do not let me stray from your command. Jadi aku mencari engkau dengan segenap hatiku, janganlah membuat aku tersesat dari jalan-jalan-Mu. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa untuk mengingat Pencipta kita di masa muda itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Alkitab katakan, dan mari kita jalankan, hanya ada dua jenis manusia di muka bumi ini. Dalam hal yang pertama adalah orang yang hidup tanpa Allah. Kalau orang hidup tanpa Allah itu melupakan Sang Pencipta. Nah, kalau kita melupakan Sang Pencipta, itu hanya ada bitterness, kepahitan, loneliness, kesepian, dan wickedness, ada kejahatan, unrighteousness, ketidakadilan dan ketidakbenaran, injustice, ya sama itu ketidakbenaran, ketidakadilan. Nah, yang mau saya katakan adalah ujung dari semua apa yang kita buat itu, ketika kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau, atau hidup sesuai dengan kehendak kita, atau dengan kata lain, hidup berpusat kepada diri sendiri, itu berarti kita hidup tanpa Allah. Nah, ujung dari semuanya itu, estuarinya itu, muaranya itu adalah putus asa. Jadi kalau Anda orang-orang yang sering merasa putus asa, mari jangan hidup tanpa Allah, hiduplah bersama dengan Allah. Jenis orang yang kedua adalah hidup berpusat kepada Allah. Kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego di masa mudanya, masa remajanya, mereka telah mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan Tuhan, dan mereka sangat luar biasa, dan Tuhan berkati baik intelektual mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan ganteng, handsome, dan lain sebagainya, dan juga cakap dalam berbagai-bagai pengetahuan dan inform, memiliki pengetahuan luas, quick to understand, dan cepat mengerti.
dan juga memenuhi syarat untuk pelayanan di dalam istana raja dan mengerti bahasa-bahasa mereka itu, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Mereka telah mengambil keputusan untuk hidup berpusat kepada Allah, sehingga ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung tuanku raja, dia tidak mau. Mereka tidak mau, ya. Kenapa? Mereka sadar bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi ini. Kita masih ingat Polikarpus, bagaimana gubernur Romawi memberikan kesempatan bagi dia ketika dia berkata, hujatlah Yesus itu. Bagaimana dia berkata, bagaimana mungkin aku menghujat dia? 86 tahun aku mendapatkan kebaikan, kemurahan dari dia, dan bagaimana mungkin aku akan menghujat dia? Dan dia diancam lagi, kalau tidak dia akan diserahkan kepada binatang buas atau dia dibakar hidup-hidup. Lalu gubernur Romawi itu mengatakan, aku akan membakar engkau hidup-hidup kalau engkau tidak mau menghujat nama Yesus. Dia berkata dengan jelas bahwa engkau hanya membakar aku, api itu hanya membakar aku 1 jam, setelah itu padam. Tapi nanti satu saat akan ada api penghakiman itu yang hidup selama-lamanya. Wow. Yang tidak akan padam selama-lamanya. Jadi di sini saya mau katakan, siapapun kita, mari kita ingat akan pencipta kita, supaya kita hidup sebagaimana kita hidup berpusat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, menyenangkan hati Allah, taat kepada Allah, kuat di dalam Tuhan, memiliki sukacita dalam Roh Kudus, mencari Allah, dan membangun hubungan relationship kita dengan Allah dengan baik, dan mengalami kepuasan dari Tuhan. Dan kita memiliki terus pengharapan yang kekal itu. Dan saya mau katakan kepada kita, siapapun kita, tetapi memang ini pengkhotbah mengatakan secara khusus kepada orang muda. Tetapi saya mau katakan kepada kita, baik tua maupun muda, kita adalah semua orang-orang yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang harus berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, atau bukan hidup tanpa Tuhan. Kalau engkau hidup tanpa Tuhan, penderitaan yang akan kau peroleh, putus asa yang akan kau peroleh. Tapi bila engkau hidup bersama dengan Tuhan, sukacita yang akan kau peroleh, dan kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan hidup bersama dengan Tuhan itu, berpusat kepada Tuhan itu, sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan dengan kekuatan kita memang, tetapi kita mampu melakukan itu karena roh Allah, karena firman Allah, karena Allah menyertai hidup kita. Berpusatlah kepada Allah supaya Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Kalau tadi pagi saya mengatakan kesimpulan dari semuanya, membangun hubungan dengan Tuhan, lalu takut akan Allah, lalu kemudian melaksanakan perintah Allah atau perintah-perintahnya, dan kemudian kita sadar untuk mengerti bahwa satu kali apapun kita, siapapun kita, orang berpangkat, orang mulia, orang hina, dan lain sebagainya, akan menghadap pengadilan Allah. Semua perbuatan kita akan dibawa ke pengadilannya. Tapi bagi orang yang hidup berpusat pada Allah, dia tidak akan mengalami penghakiman. Tetapi bagi orang yang tinggal dengan berpusat kepada hidupnya, berpusat kepada kemauannya, yang memisahkan dirinya dengan Tuhan, akan mendapatkan hukuman. Mari saya mengajak kita, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, dan ingatlah penciptamu sampai kapanpun kita hidup di muka bumi ini, selama Tuhan memberikan panjang umur kepada kita. Dan nanti sore saya akan membawa kepada kita bagaimana kita sebagai orang yang diciptakan Allah untuk menghitung hari-hari kita dengan bijak, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Dan saya berharap kita mengingat Tuhan, karena Tuhan ingin kita memuliakan Dia sepanjang umur hidup kita. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu menolong kami untuk terus mengingat Engkau, sehingga kami tidak lalai dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, kiranya kekuatan roh, kekuatan firman bersama dengan kita lagi hujan ini.
Jadi mungkin ada sedikit ribut-ribut, ya anggap aja itu musik di saat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mau katakan mantap, mantap, mantap.